tiga jari, salam tiga jari. Joko Widodo dan Yusuf Kala mengalokasikan jatah menteri untuk partai politik yang mendukungnya. Inikah makan siang yang tidak gratis? Untuk walk out. Rakyat tahu siapa yang membela rakyat. Salah satu masalah yang harus dihadapi Joko Widodo Yusuf Kala adalah meredam koalisi merah putih di parlemen. KMP sejauh ini menguasai DPR dan MPR. Koalisi pendukung Jokowi JK hanya bertopang pada kekuatan 4 parpol yang memiliki 208 kursi atau 37% kursi di DPR. Agar tidak diganggu di parlemen, Jokowi JK memerlukan tambahan kawan seiring. Parpol seperti Partai Persatuan Pembangunan disebut-sebut berpeluang besar masuk koalisi Indonesia Hebat. Artinya, satu pos kementerian kemungkinan bakal disiapkan untuk kader parpol yang terus didera konflik internal ini. Jokowi JK sudah menetapkan kabinetnya akan diisi menteri dari kalangan profesional dan profesional dari parpol. 34 kementerian. Belakangan, jatah menteri dari parpol dikurangi dari 16 menjadi 15 menteri. Sampai hari ini 4 Menko, 33 kementerian. Istilah yang disampaikan adalah profesional dan profesional partai. Yang amatir ada nggak? Semuanya profesional dan yang satu profesional dari partai. Orang agak sulit Nah, itu salahnya. Saya kira kekeliruan Jokowi di situ sejak awal, tapi bukan kekeliruan dia sebagai seorang capres ya. Kekeliruan dia memahami konteks kita bahwa kabinet itu, menteri itu ya sebetulnya jabatan politis yang membantu presiden jongos gitu loh. Jadi jangan kasih klasifikasi jongos ya. Tim kerja kata Mas Karania gitu ya, jongos. Jadi jangan diklasifikasikan sebagai profesional, profesional partai ya. Lalu kan biasanya birokrat dan non birokrat saja. Udah dua pembatasan itu. Tapi intinya adalah dari partai dan jongos. Ini benar-benar tadi tim kerja ya bilang sudah soalnya. Ya kalau saya kira sih kita harus realistis lah. Memang dalam sistem presidensial tapi sekaligus multi partai kan memang harus ada pembagian kekuasaan begitu. Saya kira kalau nggak sama sekali juga saya kira nggak mungkin lah. Nah cuma yang jadi masalah saya kira begini, mungkin supaya bisa ada kemajuan, kalau di Inggris misalnya, itu kan memang menteri itu jabatan politik gitu, tetapi saya kira ada undang-undang yang bagus di Inggris yang saya kira harusnya di-adopt di sini. Mereka punya undang-undang semacam undang-undang pegawai negeri sipil yang menjamin bahwa posisi menteri sebagai posisi politik itu tidak mengacau balaukan mekanisme birokrasi yang harus netral, harus independen dan bekerja untuk kepentingan publik. Jadi jangan seperti yang kita lihat sekarang, misalnya menterinya dari partai ini digantilah semua pegawai negeri di sana, pejabat di sana oleh orang-orang yang satu ikutan partai dari dengan partai dia. itu. Nah ini yang harusnya dijaga gitu. Tapi bahwa kalau menterinya sendiri adalah itu bukan orang yang dipilih tapi posisi partai satu politik gerbong. ya saya kira itu realita politik yang memang harus kita terima gitu. Iya, artinya kalau mau koalisi ya ada take, ada give, ya mau bagaimanapun juga harus dilakukan gitu. Bang Don. Iya kan memang harus begitu. Tetapi kalau saya lihat ya, tadi kan kita bicara soal menteri-menteri dari parpol yang harus juga profesional yang Mas Bas bilang ya apapun cerita itu kesalahan Jokowi menyebut profesional yang bisa layak aja disebut jongos. Tapi apapun cerita saya kira fokusnya kan dia akan punya 3 hal. Pertama, membentuk pemerintahan dan kabinet yang bisa mencapai targetnya. Kan dia sudah menetapkan itu di kampanye maupun di tim transisi. Yang kedua, untuk kemudian memuluskan jalan di parlemen kan, menjinakkan lawan-lawan politik, apapun hasilnya, tapi harus ada gitu. Yang ketiga, mungkin juga sekarang pusing untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi kekecewaan para pendukung, para relawan yang jumlahnya banyak dan sebagian diantaranya berharap untuk bisa masuk. Walaupun kemudian ketika diukur-ukur ya kalau matut-matut diri sih mestinya kalau bisa ditetapkan kelas jongos tadi betul-betul ke kelas profesional yang benar Mas, hasilnya juga mungkin akan lebih baik. Kelas pembantu presiden. Gara-gara Mas Bas. Yang tadi dibilang Kara itu benar ya, perlu ada undang-undang. Tapi sekarang udah ada yang namanya Undang-Undang Aparat Sipil Negara (ASN). Saya kira cukup bagus dan cukup zaman. Yang saya justru masih belum paham itu, apakah sudah ada perubahan undang-undang kabinet? Karena seingat saya dulu Pak SBY itu mau buat juga 4
Menko, waktu itu Pak Kuntoro ingin dijadikan salah satu Menko, tapi terhambat karena undang-undangnya tidak memungkinkan. Nah, apakah sekarang sudah ada perubahan undang-undang gitu ya? Karena kalau belum ada perubahan undang-undang ini akan mengalami hal yang sama seperti Pak SBY dulu mau mengangkat Pak Kuntoro sebagai Menko. Ternyata terpaksa dibatalkan dan beliau jadi UKP 4 ya, setara menteri. Saya nggak tahu apakah, mungkin ada yang lebih tahu di sini, apakah memang sudah ada perubahan undang-undang kabinet sehingga memungkinkan ada 4 Menko? Belum tentunya. 34 itu ada Mas, tapi kalau Menko-nya tidak ada. Gitu kira-kira lah kalau di undang-undang itu. Yang baru ya? Undang-undang yang lama juga tidak membatasi Menko ada berapa. Karena seingat saya waktu zamannya Pak SBY itu serius sekali karena Pak Kuntoro itu sudah diminta untuk jadi Menko. Tetapi kemudian secara undang-undang tidak dimungkinkan. Kalau itu posisi, kalau itu kondisinya ada masalah lebih banyak lagi kekecewaan, bukan cuma karena dari kandidat tidak ini, tetapi karena nggak ada, mudah-mudahan nggak ada Menko relawan. Penting itu ya. Itu benar tadi meneruskan Bang Don. Memang sekarang ini banyak pihak yang merasa sudah berkeringat. Ya, tapi kalau lihat dari narasi dari awal, sekali lagi ini cukup penting menurut saya ya. Memang Jokowi ingin mengubah mentalitas kita untuk memandang kabinet, menteri-menteri itu sebagai perwakilan politik. Tadi sudah sempat disinggung ya, percampuran. Ini susahnya kita selama 10 tahun nih, sistem kita itu parlemensial, presidenter, parlemennya merasa sial, presidennya gemeter. Sekarang Jokowi inginnya... Hari ini Mas Bas lucu sekali. Boleh diulang. Ya, campuran parlemensial, garis miring, presidenter. Ya enggak? Kalau parlemen merasa sial, presidennya gemeter. Nah ini kan Jokowi nggak mau kan ini terjadi lagi. Ya, dan kita sudah menyaksikan bahwa kementerian-kementerian tertentu yang dikuasai partai, akhirnya masuk KPK. Ini narasi ini kita harus tahu betul. Sehingga kita harus paham Jokowi itu dalam kegelisahannya mencari bentuk yang amatir, profesional lah, ya, yang jongos atau orang partai lah. Dia memang keliru tapi niat dia itu baik. Intinya itu yang paling penting. Yang mau disampaikan sebetulnya saya memilih menteri tapi tidak akan ada lagi seperti yang kemarin yang korup, yang kemudian mau dari partai atau mau tidak, dari partai begitu atau ya? tidak gitu. Dan walaupun jongos tanda kutip yang tidak kepilih jangan terus marah-marah, jangan terus kecewa. Ini yang mentalitas ini yang mau dia ubah, makanya revolusi mental itu kan itu. Kebetulan kedua orang ini ada dekat relawan. Apa yang terjadi? Kalau relawan tuh kadang-kadang kan disebut, kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Jadi ya nggak bisa diatur. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kita lihat rekam jejak Pak Jokowi dan Ahok di Gubernur DKI, lama loh mereka mengangkat pembantu. Sekda itu berapa lama? Coba. Tapi yang ini kan, yang ini kan tidak mungkin lama mengangkat pembantu. Dia nggak membawa orang dari Solo ke Jakarta, kecuali ajudan kali ya. Yang ini kan tidak mungkin lama. Kalau lama nanti nggak kerja, Mas Bambang. Memangnya sekarang pada kerja menteri? Aduh. Saya agak partai oke lah, asal orangnya baik dan jangan cuma main pantun gitu. Itu yang penting. Jadi kalau menteri kerja aja yang bener, jangan keseringan main pantun gitu Bang. Jadi kita pusing nih 10 tahun ini. Tetapi yang terjadi kan begini sebetulnya. Oh, kau pusing 10 tahun. Tapi menarik cerita 10 tahun ini Nun. Karena menurut saya Jokowi itu akan berpikir seperti di DKI dia cepat bekerja, kabinet ini juga akan harus bekerja dan dapatkan hasil yang cepat. Gitu. Tapi kita masih menunggu pemilihan menteri begitu kan ya, pembantu presiden Mas Bas. Diulang lagi loh. Harus dikoreksi. Apa yang terjadi di relawan sebenarnya? Kan kalau diumumkan akan banyak yang kecewa. Saya yakin itu, Mas Karania. Apa yang terjadi di relawan? Saya sebetulnya juga nggak begitu mengikuti, cuma dekat. Artinya kalau media dekat dengan sesuatu pasti dia adalah yang didengar gitu. Ya, memang saya kira begini ya. Ini saya kira memang menurut saya di satu sisi saya kira kita melihat ini kan fenomena luar biasa ya, bahwa ya seharusnya sistem politik, sistem demokrasi kan begitu. Artinya partisipasi publik begitu luar biasa. Jadi kan tidak oligarkis gitu. Itu saya kira luar biasa. Harus dipertahankan. Nah, cuma di sisi lain
memang kan begini, begitu pemerintahan terbentuk, saya kira kan kita mengharapkan pemerintahan tuh ya harus formal, ya kan, karena di dalam dirinya, kepada dirinya melekat otoritas-otoritas formal Kepercayaan kita, kenegaraan gitu. Dan kedua juga tentu harus profesional. Nah karena itu saya kira kalau saya lebih berpendapat bahwa setelah pemerintah terbentuk, saya kira kita harus kembali ke institusi-institusi formal. Oke. Relawan saya kira harus menempatkan diri, tidak lagi istilahnya mengganduli Pak Jokowi terus-menerus. Harus legowo Biarkan gitu Pak ya? Jokowi bekerja, ya Apa kan. istilahnya betul? Ya, saya juga setuju. Iya. Kalau betul-betul relawan itu kan rela, tidak mengarahkan pamrih. Dan saya lihat ya, itu juga terjadi tahun 2004. Relawan yang betul-betul rela, itu begitu Pak SBY dulu terpilih, Bung Don ini tahu. Mereka kembali ke habitat masing-masing, tidak mengharapkan Selesai apa-apa. akhirnya ya. Nah, justru belajar dari pengalaman 2004 itu relawan kesiangan itu sebenarnya nggak benar-benar rela. Dia memang pamrihan sebetulnya, bukan relawan. Bukan relawan ya. Nah, pamrihan ini yang menurut saya merusak pemerintahan SBY. Nah, menurut saya Jokowi jangan sampai mengulangi kesalahan dari Pak SBY dulu. Pokoknya kalau mau percaya relawan itu yang benar-benar akhirnya pada balik ke habitat masing-masing. Bukan yang pamrihan gitu ya. ini nggak apa-apa di musim pamrihan, malah bagus menurut saya. Oke, kita masih akan lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.